Halo, nama saya Handa. Di sini saya akan menjawab UAS mata kuliah Enterprise Resource Planning. Yang pertama itu berikan contoh pre-sales activity. Aktivitas pre-sales adalah aktivitas yang dilakukan sebelum terjadinya penjualan. Sedangkan after sales adalah aktivitas sesudah penjualan. Contoh aktivitas pre-sales adalah melakukan kontak dengan pelanggan melalui teks atau panggilan telepon atau email maupun bertatap muka secara langsung. Lalu yang kedua, jelaskan production planning pada SIP dan ERP. Production planning merupakan penentuan perolehan dan pengaturan semua fasilitas yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam production planning bisa untuk memperkirakan banyaknya permintaan barang produksi. Selain itu, dengan production planning, perusahaan bisa menetapkan jadwal yang semua kebutuhan produksi agar dapat memenuhi target produksi yang ditetapkan. Lalu yang ketiga, jelaskan perbedaan discrete manufacturing dan repetitive manufacturing. Untuk discrete manufacturing, business flow yang diakhiri dengan pembuatan production atau order. Lalu konfirmasi dan good receipts dilakukan setelah action, misalnya material reservasi dari gedung material. Lalu produksi dilakukan berdasarkan ordernya. Terus produk yang diproduksi bervariatif tergantung production order. Kalau repetitive manufacturing, business flow-nya diakhiri dengan pembuatan planet ordernya. Kalau yang keduanya, konfirmasi dan good receipt dilakukan bersama-sama pada saat planet order dieksekusi. Produksi dilakukan berdasarkan waktu dan tanggal tertentu. Jadi seperti sudah di planning. Lalu yang terakhir, produk yang diproduksi biasanya sama karena bergantung pada long term planningnya. Jatuh long term planning itu adalah jangka panjang dari sebuah penjadwalan. Seperti itu. Lalu yang keempat ada jelaskan dan berikan contoh production activity control atau PIC. Yang pertama itu menetapkan prioritas untuk tiap atau shop order. Itu mendapatkan informasi kuantitas, work in process atau WIP, menjadikan informasi status yaitu shop order, menyediakan data output aktual yang mengendalikan kapasitas, menyediakan quantity by location by shop order untuk mengetahui inventory-nya. Lalu menyediakan ukuran efisiensi, utilization dan produktivitas pekerja dan mesin. Lalu soal terakhir, flowchart terkait proses rekrutmen, interview dan penerimaan. Yang pertama itu kita mulai dulu. Pertama, kita daftar ke HRD. Lalu masukkan syarat administrasinya. Pria bisa di kerja lapangan atau di kantoran. Lalu kalau di lapangan itu terdapat ada tes tertulis. Kalau karyawan kantor itu psikotes. Lalu keduanya setelah tes untuk kerja lapangan dia akan menyediakan tes kesehatan terlebih dahulu. Untuk karyawan kantor dia akan wawancara. Kalau untuk lalu bisa diterima atau gagal. Nah, seperti itulah proses dari penerimaan suatu pekerjaan. Sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Goodbye.